وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, indakum kitabnya ada nggak bawa? Dari kitabnya? Bukannya waktu itu udah kelas? Oh, dipinjemin ke Habib kalau misalnya masih ada. Kita melanjutkan biidznillah ta'ala kajian kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar karya Al-Syeikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Pembahasan pada pagi hari ini adalah dua hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya berkenaan dengan fadilah Al-Quranul Karim. Ya. Maka berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, bal innal Imam Al-Bukhari rahimahullah ja'alahu unwanan li ahadi tarajumi abwab kitab fadailil Qur'an min sahihih. Al-Imam Al-Bukhari menjadikan judul untuk salah satu tarajum terjemah bab di kitab Fadailul Quran dalam Sahih Bukhari. Maka berkata dalam bab ke-17, Babu Fadlil Qur'ani ala sairil kalami, bab keutamaan Al-Quran atas seluruh kalam. Wa awrada tahta hadzal babi haditsaini 'azimain. Dan beliau menyitir di bab ini dua hadis yang agung. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma jami'an. Radhiyallahu anhuma. Hadis yang pertama hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Pak Abu Ja'far ada kitabnya, Pak? Ya. Antum ada kitabnya? Ada. Sejak kapan punya? Beli sendiri. Iya, makanya Masya Allah. Itu siapa di belakang? Wah, Masya Allah. Allah musta'an. Nah, tapi nanti Anda ba'da ini pergi ke Jati Bening, Pak? Mau ngaji aja, Ustaz. Hah? Mau ngaji aja. Oh, mau ngaji aja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Hadits Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujati ta'muha thayyib wa rihuha thayyib." Permisalan orang beriman yang membaca Al-Qur'an itu permisalan buah namanya utrujah.
Ana tidak tahu Quran Indonesia seperti apa. Ta'muha thayyib wa rihuha thayyib. Rasanya tuh enak dan aromanya juga enak. Itu mukmin udah beriman dan dia baca Al-Qur'an pula. Ya. Dia punya iman dan dia membaca Al-Qur'an. Jadi iman ini seperti ta'mnya, rasanya, kecapannya enak. Dan membacanya dia Al-Qur'an itu seperti rih. Aromanya dia tuh enak juga. Yaitu orang beriman yang membaca Al-Qur'an. Thumma qala wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'ana mathalut tamrati ta'muha thayyibun wa la riha fiha. Permisalan orang beriman, dia beriman tapi tidak membaca Al-Qur'an. Itu seperti buah tamrah, kurma. Ya, ta'muha thayyib, rasanya itu enak karena dia beriman. Manis karena dia beriman. Wala riha fiha, tapi dia tidak punya aroma karena tidak baca Al-Qur'an. Tapi dia mukmin. Dan ini menunjukkan bahwasannya seseorang kalau memang malas baca Al-Qur'an tapi dia masih punya iman, itu mungkin. Mungkin, dan itu banyak dari kita, dari kaum muslimin sekarang. Maka yang itu melihat orang-orang di sini, orang-orang beriman sekarang beriman mereka, tapi nggak pernah baca Quran. Enak ketika kita memiliki kesamaan iman karena ada common sense-nya namanya. Tetapi ada yang kurang. Dan orang yang membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, apalagi bacanya bagus, apalagi tidak ada riya atau sum'ahnya, itu ada semerbak yang indah dari orang seperti ini. Apalagi kalau orang ini termasuk ahlul Quran yang mengilmui Al-Quran dan mengamalkannya. Kemudian berlanjut ke pihak ketiga. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana mathalur raihanah. Permisalan orang munafik yang membaca Al-Quran itu permisalan seperti buah raihanah. Raihan, ada aroma namanya aroma raihan. Raihan ini dikatakan sejenis buah yang memiliki rihuha thayyibun wa ta'muha mur. Aromanya enak, rasanya itu pahit. Aromanya enak, rasanya pahit. Sekarang apa buah yang aromanya enak, rasanya pahit di Indonesia, ikhwan? Atau bebungaan kadang-kadang aromanya enak, tapi kalau antum makan rasanya pahit. Contoh yang biasa disajikan buat jin-jin tuh biasanya apa? Melati bukan apa? Melati ya. Enak gak Pak itu rasanya Pak? Cobalah besok insya Allah ya. Kayaknya di pasar banyak itu. Ya itu entah melati entah bunga lainnya, dicium enak tapi ketika dicoba pahit ya. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'ana kamathalil hanzalah ta'muha mur wala riha laha. Permisalan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, udah munafik nggak baca Quran lagi gitu loh. Itu seperti buah namanya hanzalah, dia rasanya pahit dan tidak ada aromanya. Jadi ada 4 buah di sini. Utrujah itu yang the best dari segi rasanya ada dan aromanya ada. Tamrah berikutnya karena rasanya enak dan tidak ada aroma. Raihanah aroma ada tapi rasanya pahit. Dan memang orang munafik itu lidahnya pahit ya. Walaupun kayaknya harum gitu. Kemudian ada hanzalah. Hanzalah ini yang paling enggak enak. Rasanya tidak enak dan tidak ada aromanya. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu fi kitabi Fadailil Quran. Berkata Ibnu Katsir dalam kitab namanya Fadailul Quran, wa huwa ibaratun an syarhin mukhtasarin wa 'azimil faidati li kitab Fadailul Quran min Sahih Bukhari. Jadi kitab Fadailul Quran karya Ibnu Katsir ini adalah syarah ringkas tapi sangat baik karena banyak faedahnya, syarah terhadap kitab atau bab Fadailul Quran dalam kitab Sahih Bukhari. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa wajhu munasabatil bab li hadzal hadits.
Dan sisi kesinambungan bab dengan hadis ini, anna tibar raihati daram ma'al Qur'ani wujudan wa adama. Bahwasanya baiknya aroma seseorang itu bergulir atau berkisar bersamaan dengan pembacaan Al-Qur'annya, dengan bagaimana sikap dia terhadap Al-Qur'an. Misalnya, Masya Allah, Pak Haji, Masya Allah. Dara ma'al Qur'ani wujudan wa adaman, dari segi keberadaan dan ketiadaannya. Jadi kalau misalnya ternyata ada dia membaca Al-Quran, maka aromanya ada. Tidak membaca Al-Quran, tidak beraroma. Fadalla ala syarafihi ala ma siwahu minal kalami sadiri minal barri wal fajir. Maka hadis ini menunjukkan akan kemuliaan Al-Quran, yang mana kemuliaan tersebut di atas selain Al-Quran dari kalam-kalam yang tersodor atau terucap dari orang yang orang yang baik ataupun yang fajir. Jadi ada orang baik, kalamnya manis, kalamnya bagus, tetapi tidak bisa menyamai keberkahan kalamullah. Begitu. Maka ya ikhwan, kalau misalnya kita menghafal Al-Quran itu jauh lebih baik daripada kita menghafal perkataan selain perkataan Allah. Mungkin perkataan Nabi SAW ya bagus, itu yang afdal, kedua itu afdal dibandingkan dengan selainnya. Wal haditsu tsani, hadis kedua, hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama ajalukum fi ajli man khala minal umami kama baina salatil asri wa maghribis syams. Sesungguhnya waktu batas kalian atau batas waktu kalian itu seajal dengan apa-apa yang telah berlalu dari umat-umat. Innama ajalukum fi ajli man khala minal umam, ajal kalian kaum muslimin, batas waktu kaum muslimin ini beramal kaum muslimin, ya itu ada perbandingannya dengan bagaimana batas waktu yang diamalkan oleh orang-orang sebelum kaum muslimin. Kama baina salatil asri wa maghribis syams, sebagaimana antara salat asar dan maghribis syams. Seberapa jam itu? 2,5 jam kira-kira. Ya. Wa mathalukum wa mathalul yahudi wan nasara kamathali rajulin ista'mala ummalan. Permisalan kalian wahai kaum muslimin dibandingkan dengan Yahudi dan Nasara seperti ini. Kamathali rajulin ista'mala ummalan, kayak misalnya ada seorang pria ista'mala ummalan, yaitu kalau bahasa kita sekarang hire, menyewa orang, mempekerjakan orang, mempekerjakan ummal, jamak dari amil, mempekerjakan orang-orang. Kemudian berkata bosnya ini, yaitu rajul ini, man ya'malu li ila nisfin nahari ala qiratin qirat. Siapa yang mau melakukan pekerjaan untuk saya tapi sampai nisf an-nahar, anggaplah sampai zuhur gitu loh. Paham gak, ikhwan? Dari subuh kerja sampai zuhur. Siapa? Fatu sok mau. Siapa? Fa'amilatil Yahud. Maka orang Yahudi pun melakukannya. Jadi orang Yahudi ibaratnya mereka itu, syariat mereka, bebannya itu ibarat beramal dari awal hari sampai tengah siang. Lumayanlah 6 jam lah, 6 atau sekitar itu, 7 jam. Faqal, kemudian jadi seolah-olah nih rajul ini, bos ini punya beberapa karyawan, ya. Kemudian punya beberapa opsi pekerjaan dan gajinya. Paham ya, kawan? Ya. Punya beberapa opsi pekerjaan dan fee-nya, ujrohnya. Nah, kemudian ditawarkan nih opsi pertama, siapa yang mau
melakukan pekerjaan berikut dari awal pagi sampai tengah hari. Tapi ganjarannya qirat. Ya, per hari qirat, per hari qirat gitu. Satu qirat. Maka fa'amilatil yahud, maka orang Yahudi pun beramal. Ini burung nih, sejak Umar yang datang dia kok ini tadi sebelum beliau datang nggak ada ngomong-ngomong. Ada apa Umar? Antum kok bisa ada sinergi sesuatu gitu? Senang, masya Allah. Tuh, ya kan dia pada mana? Tadi diem aja Pak, diem aja, masya Allah. Taib, kemudian faqal maka berkata, bosnya ini berkata lagi. Jadi Yahudi oke, Yahudi deal sama pekerjaan tersebut, amalan tersebut dengan ganjaran yang telah disebutkan tadi. Kemudian berkata lagi rajul itu, man ya'malu li min nisfin nahari ila al-'asr. Siapa yang mau melakukan pekerjaan buat saya dari tengah hari, anggaplah zuhur, sampai waktu asar. Ini berarti kan setengahnya dari proyek Yahudi. Fa'amilatin nasara, maka orang Nasara pun oke. Itu dapat satu qirat, lebih ringan durasinya dan ganjarannya sama seperti ganjaran orang siapa? Yahudi, satu qirat. Ya. Masih aja itu, masya Allah. Kemudian summa antum kaum muslimin ta'maluna minal 'asri ila al-maghrib qiratain. Kemudian kalian kaum muslimin melakukan pekerjaan dari waktu asar sampai maghrib dengan ujrohnya 2 qirat per hari, per day. Berapa kali lipatnya Nasara? 2 kali lipatnya Nasara. Berapa kali lipatnya Yahudi? 4 kali lipatnya Yahudi. Betul nggak? Hah? Yahudi itu anggap dari subuh sampai zuhur itu cuma dapat 1 qirat. Nasara dari zuhur sampai asar cuma dapat 1 qirat dengan durasi waktu 3 jam lah anggap. Dari asar sampai maghrib itu durasi lebih pendek dibandingkan dengan zuhur tapi anggaplah sama lah. Jadi kalau misalnya orang muslim ini dapat nasib 2 kali lipatnya Nasara, dan Nasara kan 2 kali lipatnya Yahudi, lah berarti muslim ini berapa kali lipatnya Yahudi? 4 kali lipat. Itu yang bikin mereka makin hasad itu. Maka kemudian mereka berkata, qalu di sini mereka ahlul kitab, Yahudi atau Nasara. Atau anggaplah para pekerja ini yang dipekerjakan seperti ini. Nahnu aktsaru amalan wa aqallu ata'an. Kami ini lebih banyak pekerjaannya, lebih berat pekerjaannya, tapi kok ganjarannya, pemberiannya lebih sedikit. Faham sampai sini, kawan? Kalau kita punya pekerja itu kadang bisa kayak gitu, mereka dengan logika mereka tuh, kami lebih berat pekerjaannya kok lebih sedikit ganjarannya gitu. Maka kemudian kata siapa bosnya, hal zalamtukum min haqqikum, apakah aku telah menzalimi kalian terhadap hak kalian dengan ketentuan kriteria tadi? Ada hak yang terzalimi enggak? Mereka bilang, "La, enggak ada." Maka qal, "Fadzaka fadli." Atau bisa juga di sini mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. "Fadzaka fadli," itu keutamaan dariku. "Utihi man syi'tu." Aku akan memberikan keutamaan ini kepada siapa yang aku kehendaki. Kalau ini perkataan Allah Subhanahu wa taala bisa, atau perkataan dari bos tersebut. Nah, hadis ini menunjukkan ya kawan, bahwasanya umat ini afdal. Ya, umat ini afdal secara zat. Ya, afdal secara zat dan afdal secara ujrah. Ya, dan afdal secara kualitas amalan juga. Dan makin ke belakang sana ketemu orang-orang Yahudi di Bani Israel, di zamannya Nabi Musa alaihissalam, itu ya makin berat sebenarnya. Coba kalau misalnya di syariat Nabi Musa alaihissalam berbuat syirik, kalau di kita kan cukup taubat ya, bismillah taubat, lepaskan dari syirik tersebut. Tapi di zaman tersebut ketika menyembah anak lembu,
Mereka diperintahkan untuk apa? Saling menyabet diri mereka, saling membunuh supaya mati. Dan lain-lainnya, ya, lebih berat syariat mereka. Bahkan dalam masalah menghindari najis, pakaian kena najis langsung dipotong bagian yang kena najis. Kulit yang kena najis langsung dipotong juga kulit yang terkena najis. Tuh, masya Allah. Kuat nggak kira-kira orang kita? Enggak kuat. Orang kita lebih sedikit amalnya, lebih sedikit zahir amalnya, tapi lebih besar ganjaran. Dan durasi juga lebih sedikit. Ya, durasinya juga lebih sedikit kita. Durasi amalan. Alhamdulillah. Nah, tapi kenapa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan hadis ini ke fadailil Quran? Keutamaan Al-Quran, kenapa? Karena Allah Ta'ala muliakan umat Islam ini sampai sebegini mudahnya bagi umat Islam disebabkan diturunkan Al-Quran kepada mereka. Tadi karena berkahnya Al-Quran, tuh bisa seperti itu. Ya, makanya dimasukkan oleh Al-Imam Bukhari, diistinbatkan oleh beliau bahwasanya ini disebabkan kemuliaan Al-Quran. Makanya kata Ibnu Katsir, qala Ibnu Katsir rahimahullah, wa munasabatu tarjamah anna hadhihi al-ummata ma'a qisari muddatiha fadalatil umamal madiyata ma'a tuli muddatiha. Kesinambungan hadis ini dengan bab bahwasanya umat ini dengan sedikit mudahnya, jangka waktunya sebentar, itu lebih melampaui umat-umat sebelumnya. Padahal umat sebelumnya itu panjang masanya mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas. Anda jadi teringat ya, sebenarnya ini nggak bisa kita istinbatkan juga sebenarnya. Tapi kayak ayam kalau berkokok di pagi hari itu berarti melihat apa? Malaikat. Enggak tahu kok burung ini melihat apa kok bisa berkali-kali. Masya Allah. Kalau misalnya keledai bersuara, maka seperti melihat apa? Jin, syaitan. Begitu juga dengan anjing, gitu kan. Tapi ini hal yang gaib. Jadi ayam sama burung bedaan, ya enggak? Ayam unggas ya, burung. Ala kulli hal. Coba Pak Neman bisa dicek, diperiksa itu beliau ada apa dengan burung tersebut ya. Dari sejak subuh sampai sekarang belum bersuara dia. Baik. Kemudian kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kaum muslimin sebaik-baiknya. Muslimin versi syariat Nabi Muhammad SAW maksudnya. Kemudian wa fil musnad wa sunani an Bahz bin Hakim an abihi an jaddih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum tuwafuna 70 ummah. Kalian itu sebanding dengan 70 umat. Sebanding dengan 70 umat ya. Wa antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Antum wahai kaum muslimin sebaik-baik dari 70 umat tersebut. Dan paling mulianya di sisi Allah. Masya Allah. Ya. Kenapa bisa begitu? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa inna ma fazu bihadza bi barakatil kitabil azim Al-Qur'an. Bisa umat ini mengungguli seluruh umat-umat lainnya karena apa? Dengan sebab Allah Ta'ala jadikan sebab keberkahan Al-Quran. Alladhi syarrafahu Allahu ala kulli kitabin anzalah. Yang mana Allah Ta'ala muliakan Al-Quran atas seluruh kitab yang telah Allah turunkan. Seluruhnya kitabullah, tapi Al-Quran Allah Ta'ala tasyrifkan, lebih muliakan. Wa ja'alahu muhaiminan alaih. Dan Allah jadikan Al-Quran itu sebagai muhaimin. Yaitu apa bahasa Indonesia enaknya? Yang menguasai atas seluruh kitab gitu loh. Jadi ketika seseorang tersifati muhaimin atau haimanah, maka apa yang ada pada orang tersebut mencukupi seluruh orang. Artinya kalau antum sudah berteman dengannya, antum tidak perlu lagi yang lainnya gitu loh.
Kayak Al-Quran, antum kalau sudah hafal Al-Quran, antum nggak perlu lagi ya, antum Injil, Taurat nggak perlu lagi. Ketika antum memegang dan mempunyai Al-Quran untuk antum baca, antum sangat tidak perlu udah, Taurat nggak perlu, Injil nggak perlu. Ini muhaiminan ala ma anzalallah min qabl, yaitu sebelumnya. Wa nasikhan lah, dan Al-Quran, Al-Kitabul Karim ini sebagai penghapus untuk syariat-syariat sebelumnya dari kitab samawi sebelumnya. Wa khatiman lah, dan pengkhatam yang akhir untuk kitab-kitab sebelumnya. Lianna kullal kutubil mutaqaddimati nazalat ilal ardi jumlatan wahidah. Karena setiap kitab-kitab yang telah lampau itu turun ke bumi ini dengan apa? Jumlah wahidah. Langsung satu paket, satu jumlah langsung. Tidak munajaman, langsung satu jumlah. Begitu. Seperti Nabi Musa alaihissalam, Allah turunkan kitab tersebut. Jumlah wahidah. Kamil. Dan itu yang dituntut oleh orang-orang Yahudi ya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Al-Quran tetap Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala takdirkan, wa hadzal Qur'anu nazala munajjaman bihasabil waqa'i'. Adapun Al-Quran ini Allah Ta'ala turunkan secara berangsur sesuai dengan waqa'i', yaitu waqi'ah, yaitu sesuai dengan keterjadian, sesuai dengan sebab nuzulnya atau tanpa sebab nuzul. Tapi Allah Ta'ala turunkan secara berangsur, gradually. Li syiddatil i'tina'i bih, saking diperhatikannya Al-Quran ini, saking dimuliakannya Nabi Muhammad dan umatnya, maka dibedakan proses turunnya kitabnya. Kalau sebelumnya itu langsung seluruh satu paket, maka sekarang berangsur-angsur. Dan sesuatu yang berangsur itu biasanya lebih diperhatikan dan lebih mutqin dibandingkan yang langsung begitu saja. Coba kalau misalnya antum nabung berangsur 5.000 per hari atau 50.000 per hari. Dan itu lebih kerasa, lebih keresep. Dalam waktu sebulan berapa tuh kira-kira? 50 kali 30 ikhwan. 1.500.000 ya. Kalau antum nabung langsung 1 bulan 1.500.000, apa afwan, bukan satu. Tiba-tiba antum punya duit langsung antum mulek gitu. Dah, ya emang banyak betul. Tapi belum tentu keresep di hati dan juga belum tentu diteruskan. Ya enggak? Rata-rata orang nabung kan sedikit demi sedikit, lama-lama apa? Ya. Tapi kalau misalnya langsung 5 juta tabung plek, padahal itu duit dah dia punya itu doang. Jadi tanjim atau tadarruj itu lebih menuju ke perfeksionis, lebih menuju ke kesempurnaan. Li syiddatil i'tina' bih wa biman unzila alaih, karena Allah Ta'ala sangat-sangat memperhatikan Al-Quran dan sangat memperhatikan kepada siapa Al-Quran diturunkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Fa kullu marratin kanuzuli kitabin minal kutubil mutaqaddimah. Maka setiap turunnya satu ayat itu seolah seperti turunnya satu kitab. Artinya ya kawan, gini loh, kitab Taurat langsung satu paket, sekali turun. Zabur sekali turun, Injil sekali turun, dan terus-terusnya dari kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran. Al-Quran entah berapa kali turun ayat dan surat secara gradual. Nah, ketika misal ayat puasa turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan sampai beberapa ayat setelahnya, maka momentum turunnya ayat puasa sekali atau sekali? Momentum turunnya Injil sekali. Maka ibaratnya momentum turunnya ayat puasa ini sama sekali dengan Injil. Maka fakullu marratin, setiap kali turun walaupun satu ayat, itu semanzilah dengan sekali turunnya satu kitab samawi sebelumnya. Begitu. Kemudian qala hafizallah, wa a'zamul umami taqaddimati humul yahudu wan nasara.
Dan umat yang terlampau yang paling besar, paling agung itu dulu adalah Yahudi Nasara. Fal yahudu ista'malahumullahu min ladun Musa ila zaman Isa. Orang Yahudi, Allah Ta'ala pergunakan mereka, Allah Ta'ala hidupkan mereka dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Isa. Panjang waktunya itu. Wan Nasara min thamma ila an ba'atha Muhammadan. Dan orang Nasara berikutnya, yaitu sejak zaman Nabi Isa sampai diutusnya Nabi Muhammad alaihissalam. Thumma ista'mala ummatahu ila qiyamis sa'ah. Kemudian Allah Ta'ala pergunakan umatnya Nabi Muhammad SAW ini sampai hari kiamat. Wa huwal musyabbahu bi akhirin nahar. Itu diserupakan seperti apa? Akhir dari siang, yaitu sore, habis asar sampai maghrib. Maka durasi panjangnya history Yahudi itu lebih panjang waktunya dibandingkan dengan Nasara dan Islam. Ya. Wa a'tal mutaqaddimina qiratan. Untuk yang telah lampau yaitu Yahudi dan Nasara satu qirat. Untuk amalan mereka. Dan untuk orang Islam wa'a'ta haula muslimin qirataini dhi'fai ma a'ta ulaik. Untuk kaum muslimin dua qirat. Double dari apa yang diberikan kepada orang Nasara. Faqala ay rabbana, wahai Rabb kami, ma lana aktsaru amalan wa aqallu ajra. Kok kami ini kerjaannya lebih capek tapi lebih sedikit ganjarannya? Mungkin nggak hal seperti itu secara logika? Bukan logika matematis, bukan. Tapi secara logika dan kekualitasan dari amalan. Mungkin nggak itu? Ada kalanya amalan kecil, mudah, tapi ganjarannya besar. Ada kalanya amalan berat, tidak sulit, tidak mudah, tapi ganjarannya tidak sebesar amalan ringan tadi. Mungkin nggak itu? Mungkin. Bahkan dalam dunia pekerjaan, hal tersebut adalah lazim. Iya. Sekarang kalau misalnya direktur disamakan gajinya sama OB misalnya, kira-kira gimana? Iya musawat, tapi ini nggak adil, nggak fair. Kenapa? Karena kualitas pekerjaan direktur dan kepentingannya itu lebih vital dan lebih menyeluruh dibandingkan dengan OB. Maka wajar, gitu kan? Ya, jangan OB kemudian nanti protes sama apa namanya yang meng-hire-nya atau sama siapalah. Itu kok gaji bos sampean kok nggak adil, Pak? Ya, sampean tinggal nyuruh-nyuruh doang, tinggal rapat dan jarang di kantor, cuman keliling doang ini itu survei dan seterusnya. Gajinya Masya Allah, padahal naik mobil ber-AC terus mobilnya. Sementara ana ya terbengkalai, terdampar, ana kerja ngepel tiap hari, disuruh sana sini, lebih berat sampai kadang yang ana pel tuh mata air ana sendiri. Air mata sendiri gitu. Misalnya gitu. Kenapa nggak ana kok kenapa kurang dihargai gitu? Maka di sini OB-nya memang nggak ngerti bahwasannya pekerjaan itu beda-beda, amalan tuh beda-beda ganjarannya. Bukan dilihat dari seberapa beratnya gitu loh. Misalnya Anda punya pegawai Ikin. Ikin sudah bekerja pada Anda 12 tahun. Kemudian Abu Maryam dari apa tuh yang pesantren di sana tuh keluar beliau. Kemudian bekerja sama Anda. Ya, santri baru, ya. Terus pengen disamain gajinya. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Beda ini. Ya, kalau sama Ikin anak ada kedekatan emosional. Kalau sama Bu Maryam emosi terus isinya. Nah jadi nggak bisa. Udah lama kita nggak ketemu ya. Masya Allah. Anak jadi ngeliat antum jadi apa namanya, jiwa pembulian anak mulai bangkit ini ya Bu Maryam. Maka kemudian ditanya sama bosnya, hal zalamtukum min ajrikum syai'ah? Apa saya berbuat zalim? Apa saya nggak adil dalam memberikan gaji? Maka kata mereka, enggak sih. Maka kemudian dikatakan, fadzaka fadli.
Yaitu keutamaan dari saya. Az-zaidu ala ma a'taitukum utituhu man asya. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian dengan Rasulnya, maka Allah Ta'ala akan memberikan kalian 2 kali lipat dari rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Dan menjadikan untuk kalian cahaya yang kalian berjalan dengannya dan mengampuni kalian, dan Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha pemurah. Baik, kemudian kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, kita habiskan aja. Innal wajib alaina an nu'azzim al-Qur'an al-Karim. Yang wajib atas kita adalah mengagungkan Al-Qur'an al-Karim. Alladzi huwa masdaru izzina wa sabilu sa'adatina. Yang mana Al-Qur'an adalah sumber keperkasaan kita dan jalan kebahagiaan kita. Wa nahfadzu lahu manzilatahu wa makanatahu. Dan kita jaga untuk Al-Qur'an itu manzilah dan derajatnya. Wa naqdurahu haqqa qadrih. Kita menghormati Al-Quran sebenar-benar penghormatan terhadap Al-Quran. Wa na'mal bih. Dan kami amalkan. Dan beliau rahimahullah hafizahullah menulis wa na'mal bih dengan adanya tanda kurung dan juga garis bawah, yaitu penekanan bahwasanya Al-Quran ini untuk diamalkan. Yaqulu Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbullah falya'rid nafsahu 'alal Quran. Siapa yang kepengen untuk tahu bahwasanya bahwasanya diri mencintai Allah, mau tahu nggak seberapa kadar antum mencintai Allah sekarang? Maka coba lihat dan ngacak diri antum terhadap Al-Quran sekarang. Fa in ahabbal Qur'ana fa huwa yuhibbullah. Kalau dia cinta Al-Quran, maka dia mencintai Allah Ta'ala. Fa innamal Qur'anu kalamullah. Al-Quran kalamullah. Berkata juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Al-Qur'anu kalamullah. Al-Quran kalamullah. Faman radda minhu syai'an fa innama yaruddu 'ala Allah. Siapa yang menolak sesuatu pun dari Al-Quran, dia seperti menolak Allah Subhanahu wa taala. Wal atharu fi hadzal ma'na katsirah. Athar-athar salaf tentang makna seperti yang tadi kita sebutkan itu banyak sekali. Wa nas'alullahal karima an yu'mura qulubana bihubbil Qur'ani wa ta'zimihi wa tawqirihi wal 'amal bih. Kita memohon kepada Allah Al-Karim agar memakmurkan kalbu kita, mengisi kalbu kita dengan cinta terhadap Al-Quran, pengagungan terhadap Al-Quran, penghormatan terhadap Al-Quran, dan mengamalkan kandungan dari Al-Quran. Wa an yaj'alana min ahli Al-Quran, dan semoga Allah jadikan kita sebagai ahli Al-Quran, alladzina hum ahlullah wa khassatuh, yang mana Al-Quran adalah keluarganya Allah dan orang-orang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.